Mayoritas masyarakat Indonesia tak setuju dengan adanya aksi 4.11 atau 4 November yang digelar oleh ratusan massa FPI. Mereka menuntut adili Pak Jokowi dan juga tuntut akun Fufu Fafa. Ya, otomatis mereka ingin memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo. Ya, kita akan melihat bagaimana perkembangannya. Yang pasti aksi-aksi semacam ini sudah tidak laku di masyarakat. Kita melihat kelompok-kelompok para pembenci Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya, aksi-aksi mereka hanya jadi bahan pemberitaan di media sosial. Lumayanlah ada yang selalu mengkritik Pak Jokowi. Tetapi di sisi lain, mayoritas memuja Pak Jokowi, mengagumi Mas Gibran. Ya, kita akan melihat tanggapan dari para netizen yang ini mewakili mayoritas masyarakat Indonesia. Misalkan saya akan membuka yang kemarin ikut menayangkan aksi ini ya. Seperti di media Kompas yang penontonnya cukup banyak, ada 113.000 sekian. Tapi nanti juga saya akan perlihatkan beberapa akun media mainstream yang juga ikut menayangkan aksi ini. Bagaimana respon atau komentar dari warga masyarakat atau netizen. Ini di Kompas ya, saya akan baca satu persatu. Ya, tentu tidak semuanya, yang mungkin dari atas saja. Yang setuju program Petrus dibangkitkan lagi untuk mengamankan kelompok pembuat onar. Sini ngumpul. Mereka ingin para pembuat onar yang dilakukan oleh para peserta aksi 4.11 ini ditangkap begitu ya. Bahkan ditembak nih dengan adanya Petrus. Rakyat Indonesia kini sudah makin cerdas, tidak bisa lagi diadu domba dan diprovokasi. Yang pasti rakyat yang waras ingin hidup tenang untuk fokus bekerja dengan nyaman. Saya sebagai umat muslim tidak merasa diwakilkan oleh aksi mereka. Kelompok yang tidak jelas, kelompok yang menjual nama besar Islam demi fulus. Habis sholat bikin rusuh, onar, mengganggu ketertiban umum sambil teriak Allahu Akbar. Apakah diterima orang seperti itu? Wow. Wow, dapat order dari kubu mana nih? Topiknya kagak biasa. Ini akibat dibiarkan Presiden Prabowo terus harus tegas pada siapapun yang mengganggu stabilitas NKRI. Karena 287 juta rakyat cinta damai, utama umat Islam. Prabowo jangan lagi membiarkan yang demo-demo di Indonesia, langsung ditangkapi, langsung investigasi siapa yang mendanai, berapa dibayar setiap pendemo. Nanti investor khawatir datang ke Indonesia. Prabowo harus tahu itu. Itu bukan rakyat yang memilihmu di Pilpres. Tak usah digubris demokrasi kalau udah ditangkapi supaya tertib. Terus tolong Pak Prabowo amankan orang-orang yang hanya buat macet ini. Orang mau kerja cari makan dan membangun bangsa malah terhalang-halang orang seperti ini ya. Mereka benci ke Jokowi karena organisasinya HTI FPI dibubarkan oleh Pak Jokowi. Rombongan khilafah LG jualan agama, takbir. Kok sepi? Mana nih Imam Uyil? Kok nggak muncul, nggak seru? Alhamdulillah semakin banyak orang tidak terprovokasi oleh hama ini. Wow. Demo mengatasnamakan agama, dengkinya tinggi sekali. Mengapa mereka sangat benci kepada Pak Jokowi dan keluarga? Semoga Bapak Jokowi dan keluarga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diprakarsai oleh kelompok sakit hati, diikuti oleh orang-orang yang gak punya kerja. Tolong hitung berapa juta jumlahnya. Mana lebih banyak rakyat yang dukung Pak Jokowi yang masih di rumah. Wow, semuanya negatif. Ya, semuanya sama sekali tidak mendukung aksi 4.11 yang digelar oleh FPI dan mungkin para barisan sakit hati pembenci Pak Jokowi ya. Nggak ada yang mendukung lah ya. Coba kita lihat
Media yang lain ya. Kalau tadi ini Kompas, coba kita akan melihat misalkan yang penontonnya agak banyak ya. Oke, ini Tribun ya, Tribun. Seperti apa Tribun komentar dari para netizen. Nah, ini dia ya. Semoga ada tindakan tegas Presiden Prabowo untuk pembersihan hama perusak kedamaian bangsa ini. Tangkap semua provokator, adili. FPI baru, sama dengan FPI lama yang sama-sama senang demo. Semoga Pak Presiden Prabowo bisa memilah mana yang punya tujuan baik dan yang tidak. Sehat selalu Pak Prabowo. Pemerintah mesti belajar supaya pinter. Buat apa cuma bubarin organisasi Front Pembeli Islam. Dengan mudahnya mereka ganti nama. Kami rakyat Indonesia baik-baik saja. Semuanya nggak mendukung ya. Iya, semuanya nggak mendukung. Nah, ya Allah, semoga negara kita selalu aman dan damai ya. Karena memang sekarang ini posisinya sangat kondusif ya. Pak Jokowi begitu rukun ya, begitu akrab dengan Pak Prabowo. Kemarin baru saja main ke rumah Pak Jokowi, ditunjukkan bagaimana sosok kenegarawan dari dua beliau ini luar biasa dan menunjukkan memang Indonesia sedang baik-baik saja, nggak ada masalah begitu. Ya meskipun kita sedang punya PR banyak ya tentang perekonomian, tentang tantangan geopolitik, tantangan tentang peperangan di luar negeri sana dan banyak hal. Memang banyak PR ya. Banyak PR yang perlu dibenahi, masalah korupsi di Indonesia yang mungkin juga luar biasa. Nah, tetapi kalau dari sisi perpolitikan sudah selesai. Kita sudah memiliki presiden baru Pak Prabowo, wakil presiden Gibran. Saatnya mereka bekerja dan kita tunggu saja bagaimana pekerjaan kinerja yang nanti ditunjukkan oleh pemerintah Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming ya. Nah, tinggal dinilai saja seperti apa. Tapi yang jelas saat ini memang luar biasa Pak Prabowo ingin bisa memimpin pemerintah yang bersih dari korupsi. Itu berkali-kali diucapkan. Maka hati-hati juga kepada para menteri nih ya kalau bermain-main dengan uang negara ya. Dan saya lihat juga Mas Gibran luar biasa. Begitu selesai dilantik langsung kerja. Bahkan sampai detik ini begitu. Entah itu mengawal program makan gratis, meninjau infrastruktur, pembangunan, ya, meninjau program-program yang lain, ya, termasuk juga kesehatan, pendidikan, ya, semuanya dikerjakan oleh Mas Gibran. Saya melihat memang Wapres saat ini benar-benar berfungsi, berperan dengan sangat baik, sangat luar biasa. Jadi ibaratnya saling melengkapi nih ya, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Oke, kembali ke aksi 4.11, saya melihat memang nggak ada tanggapan yang positif dari para netizen ya. Oke, misalkan ini di tribun yang lain ya, ini tentang aksi 4.11 juga. Nah ini percuma demo di sana lah Pak Prabowo malah makan malam sama Pak Jokowi di Solo. Ini Jokowi itu terlalu sabar. Sekarang yang kita inginkan agar Pak Prabowo tegas memberantas sampah-sampah yang berserakan di negara ini. Tuntut pengesahan RUU perampasan aset bagi para koruptor. Ini lihat, yang demo 0,1%, yang cinta NKRI 9,9%. Jadi yang berdemo nggak berguna bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo bersihkan sama-sama busuk yang mau merusak keharmonisan NKRI. Saya dukung Pak Prabowo aktifkan lagi pasal subversif seperti zaman Soeharto. Nah, semuanya negatif ya, semuanya nggak suka dengan aksi 4.11. Apalagi bicara tentang mengadili Pak Jokowi, menangkap akun Fufu Fafa. Apa relevansinya begitu ya? Seandainya itu benar akun Fufu Fafa milik Mas Gibran, terus apa? Ya, apa dampaknya begitu? Ya, nggak masalah sekarang yang diserang barangkali oleh akun Fufu Fafa kan Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak mempermasalahkan. Biasa saja, memang dulu-dulu terjadi persaingan politik yang luar biasa, saling serang menyerang.
Dan Pak Prabowo orangnya sangat memaafkan, sangat merangkul. Apalagi yang jelas-jelas Mas Gibran membawa kemenangan bagi Pak Prabowo. Tanpa mengambil Mas Gibran, tanpa didukung oleh Pak Jokowi, sulit Pak Prabowo untuk menang, sulit sekali. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Makanya Pak Prabowo begitu berterima kasih kepada Pak Jokowi, sangat hormat, sangat menghargai Pak Jokowi sampai kapanpun. Jadi kepada para pembenci Pak Jokowi, mungkin Anda akan seperti mimpi di tengah bolong kalau bisa memisahkan kedekatan, keakraban, kerjasama yang baik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mereka dua tokoh bangsa yang bersama-sama berniat ingin membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih dihargai oleh negara-negara lain. Ya, ini saja opini saya pribadi. Artinya dengan aksi 4.11 sama sekali tak berpengaruh apa-apa buat perpolitikan di Indonesia. Apalagi ingin mengadili yang namanya tokoh hebat Pak Jokowi, anak muda hebat bernama Gibran Rakabuming. Terima kasih, sampai jumpa.